Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya. Kita bahas dulu emiten yang diakumulasi sama Poren dulu sebentar, teman-teman ya. Baik, yang pertama kita baca komentar dari Bro 3807 Dante ya. Makasih ya Bro Dante ya. Selalu support channel ini ya. Dan terima kasih juga dari Bro Dante atas donate-nya ya berupa super tank. Mudah-mudahan super tank teman-teman terutama Bro Dante ya dikalikan berpuluh-puluh kali lipat. Dan satu lagi dikasih kebermanfaatan ya Bro ya. Dari Bro Julius Chen ya 2474, terima kasih juga atas super tanknya ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan keberkahan serta ditambahkan kebermanfaatan, itu yang paling penting ya. Baik, sekaligus ada Golub. Ini Golub emiten yang didowntrendkan teman-teman. Cuma saya benar-benar saya belum bisa ngebahas emiten yang didowntrendkan teman-teman ya. Saya harus menyisihkan waktu sebentar aja sebenarnya untuk mengupdate ya emiten-emiten yang didowntrendkan. Nanti Golub kita bahas ya. Dari I7205, alhamdulillah hatur nuhun ikutan ulasan bawahnya. Kode investment long term katanya. Boleh harga wajar. Wow, wow itu sudah masuk ke harga wajar teman sini. Cuman harusnya tadi sore teman-teman kalau itu dibahas ya. Sudah banyak yang nanyain kan wow ya. Kalau nggak salah wow sudah dibahas nih teman. Kita cek dulu wow ya. Wow, sudah dibahas ya harga wajar ya teman-teman. HW-nya sudah dibahas belum ya? Oh belum nih. Nanti kita bahas ya HW-nya. Oke teman-teman ya, kita wow itu perasaan sudah dimasukin teman-teman ya. Wow S ya. Kenapa nggak ada teman-teman ya? Nanti deh saya tulis HW di sini. Terus coal juga sudah mulai BBRM. Kok di situ teman-teman? Ya, wow sudah coal masuk. Oh coal masuk lagi ya. Bumi sudah sama BBRM ya. Nanti kita cek satu-satu teman-teman ya. Lanjut, ada pertanyaan? Kalau pertanyaan nanti kita bahas ya untuk pertanyaan ya. Saham PPGL. Udah masuk watchlist, tinggal dibahas aja PPGL. Tinggal dimasuk watchlist aja. Atla katanya udah banyak naik banyak, mantap teman-teman ya. Atla sering dibahas ya. Nikmatin kenaikannya teman-teman ya. Dari Bro Pajar ya, BSBK hari ini 04 arah hari ini dibahas. Semoga lanjut rezekinya. Kalau BSBK itu teman-teman ya sesuai dengan planning aja ya. Nanti kita bahas lagi. Sesuai dengan planning aja, lihat video saya sebelumnya teman-teman ya. Saya pikir itu sudah mewakili, tapi nanti kita bahas lagi. WIRG sudah itu ya. WIRG udah masuk belum? Udah masuk teman-teman WIRG ya. Udah bisa kebahas ya hari ini. Wow ya, wow sudah masuk lagi ya. Pire itu gimana kabarnya? Pire tadi 95 ya. Kalau Pire saya lihat tadi teman-teman ya. Pire itu kan suka saya bilang teman-teman ya. Beli 70 dan 80 ya antara itulah teman. Nanti targetnya 100 ya. Biasanya saya memberikan kepada teman itu standarnya aja, harga standar bawah, standar atas. Nanti bolak-balik di situ aja teman-teman. Cuman ya resikonya kalau teman-teman bolak-balik seperti itu, ketika dia naik break teman-teman ya, terkadang kita ketinggalan. Makanya teman-teman pakai sekuritas dua aja, yang satu buat ditahan di 70-80, sebagaimanapun dia akan naik cuman 10%, jangan dijual. Dan satu lagi yang bolak-balik, broker yang satu lagi. Ini nanti ketika sudah sampai 25%, 30% buat take profit. Nah, jadi agak panjang dikit lah. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ya, teman-teman jangan khawatir ketika dia ataupun jangan panik ya ketika dia naik turun 70, 80, 100 balik ke 70. Emang kan standar di situ, tapi dengan seiring waktu terkadang dia gebrik juga angka 100 ke atas, teman-teman. Manfaatin itu buat yang ngejual di harga bawah, sedangkan yang untuk tektokannya kan sering tiap hari, teman-teman. Biasanya kalau teman-teman trading ataupun swing di satu emiten aja, sebenarnya kalau emiten-emiten kayak Fire, teman-teman itu kan enak, teman-teman. Sudah ketahuan gitu kan. Dari Bro Sutarno ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Elmek di mana? Coba deh Elmek, teman-teman cek video saya sebelumnya deh. Saya pikir sudah deh teman-teman. ASLC sama GRPH. GRPH sudah masuk ya. LUCK nanti kita bahas teman-teman. Dewa.
Dewa udah masuk. GMFI ya. Belum masuk GMFI. GMFI kita masukkan kembali. Umi sudah masuk. Umi sudah mulai target 224. Mohon dibahas selanjutnya apakah hold atau TP. Potensi kenaikan saya bagaimana. Nah, teman-teman kalau mau TP, teman-teman cek untuk target kenaikan di cara teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman sudah mengetahui targetnya ke arah mana aja. Atau enggak teman-teman cek video saya sebelumnya lagi. Saya menentukan untuk harga kenaikannya kok teman-teman untuk Umi itu. Tapi kita bahas lagi nanti. Sudah masuk kok ke masuk ortis ya. Makanya teman-teman sekarang sebenarnya teman-teman ya. Target teman-teman harus menentukan ya, jangan sampai teman-teman untuk take profit aja bingung ya. Nah, makanya saya bilang kan kepada teman-teman ya, secara garis besarnya antara syukur dan sabar. Apa itu? Ini harus diulang-ulang teman-teman ya. Syukur teman-teman artinya mendapatkan sebagaimanapun teman-teman dapatkan, mau 1%, 2%, 3%, 10%, saya ambil gitu kan. Saya tanya syukur itu. Tapi kalau ingin bersabar, target untuk target ya, ini untuk target. Kalau teman-teman bersabar, maka teman-teman akan melakukan yang namanya simpan agak panjang, tapi targetnya lebih tinggi lagi. Jadi kalau dia dibawa turun lagi, emang targetnya bukan di sini saya, di atas, kalau lagi uptrend gitu teman-teman ya. Nah kalau terjadi penurunan, ya harusnya teman-teman harus siap gitu kan. Ketika kan kalau naik itu pasti suka diiringi dengan koreksi ya. Makanya koreksinya ada yang lebih daripada supportnya, ada yang enggak gitu kan. Nah, teman-teman kalau cenderung emiten yang pegang teman-teman ingin bersabar ya seperti itu harus menikmati kenaikan sama penurunannya. Tetapi kalau teman-teman cenderung rasa syukur, ambillah apa yang sudah didapat. Nah, itu tandain syukur. Oke, saya ambil segini, walaupun naik nggak jadi masalah gitu kan. Karena saya dapatnya segini ya saya syukurin aja sini. Tinggal teman-teman oke, cukup untuk keluarga gitu kan, cukup untuk berbagi. Maka teman sudah cukup teman-teman. Karena di market ini jangan serakah ya. Beda halnya dengan sabar teman-teman. Bahkan sabar harus siap menerima penurunan sama kenaikannya gitu. Kalau serakah kan targetnya 10%, tiba-tiba wah pingin nih, pasti kuat. Padahal teman-teman untuk psikologis ke arah lebih tinggi lagi itu belum siap. Teman-teman siapnya di 5%, 5% aja itu perkara dia naik atau tidak, urusan nanti ya. Nah, tinggalin lagi dari 5% ke 10% ya. Tinggalin lagi 20%. Kadang-kadang kita pingin 100%, 20% turun nih ke 10% langsung dijual. Nah, berarti kan teman psikologis teman-teman belum terbentuk ya. Begitu teman-teman ya untuk emiten yang melampaui target. Dos kemarin sudah dibahas dos teman-teman ya. Dibahas lagi, nggak apa-apa nih dibahas lagi, nggak jadi masalah kalau saya mah dibahas lagi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, oke teman-teman ya, sip ya. Sudah semuanya ya, sudah dicantumkan. Oh MPPA satu lagi nih, MPPA baru hadir ya. Oke kita lanjut dulu ke IHSG kita dulu teman-teman, IHSG kita dulu. IHSG kita hari ini ada penurunan teman-teman ya. Ada penurunan, sorry bukan ada penurunan, ada pengeluaran dari seorang paket makernya ataupun forennya 182,09 ya. Kita catat di sini dulu. Kita catatnya cuman pengeluaran ya. 182 ya. Sudah 182 aja ya. Dibulatkan aja teman-teman. Oke, teman-teman ya. Sementara jadi ini berarti 182.1 teman-teman ya. Oke, akan dibulatkan ya. 09 bukan jadi angka 18. Jadi minggu ini teman-teman ternyata Foren beberapa kali ada tiga kali ya mengalami yang namanya penjualan atau sell-nya, net sell-nya sebanyak 515, tapi pengambilan lebih banyak ya kemarin waktu tanggal 2 ya di sini nih. Ternyata lumayan pengambilan bandar forennya, jadi masih menyisakan 2 miliar 200 miliar lagi lah teman-teman. Kurang lebih ya 200 miliar lebih lah. Jadi ini juga kemarin sudah ATH, sekarang dipertahankan teman-teman ya. Dan hari ini kita lihat transaksinya. Untuk si IHSG kita itu 18,3 triliun, cenderung menurun ya dari yang kemarin. Dan transaksi juga menurun ya. Standarnya kan 5 triliun ya, 5,1, 5,2, 5,6 gitu. Sekarang sudah turun ke angka 4,6. Jadi agak sepi dikit ya kalau berdasarkan
poren yang beli ya sedikit tidak sesuai dengan standarnya, di bawah standarnya yang di angka 5 kan, 5, sekian gitu standarnya itu sekarang di angka 4,6 artinya di bawah daripada 5 triliun. Nah, begitu teman-teman ya untuk si IHSG kita, tapi kalau kita lihat dari pengambilan sejak bulan Oktober ya, masih bagus teman-teman ya. Trennya pun masih posisi uptrend ya. Bullish, teman lagi bullish ya. Baik, kita lihat IHSG sudah, berarti langsung ke BBRI dulu dong teman-teman ya. BBRI hari ini dipantulkan teman-teman ya, tapi tidak kemana-mana. Dan Poren masih melakukan penjualan ya, 174,6 miliar. Kita lihat di sini teman-teman ya, cenderung naik sih teman-teman ya. Cenderungan naiknya ada, tapi belum bisa melewati tanda kenaikannya dan MA200 masih, MA10, MA20, MA2 berada di atas. Artinya potensi penurunan masih ada. Sabar dulu bagi yang baru mau ngambil dan santai aja bagi teman-teman yang di atas, yang di bawah apalagi gitu. Lepas ini kan tambah muatan aja dah gitu kan. Atau tunggu nanti mau tambah muatan di mana di sini MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Karena belum terbentuk teman-teman ya. Hari ini si Poren ada yang masuk siapa? Ada YU sama si AK ya, DXZ PKZ yang keluar. Ini lumayan teman-teman ya, si YU yang ngambil 124 miliar, AK cuma sedikit ya. Domestiknya masih dikuasain sama teman-teman kita nih ya, CCXL ya, sama si OD teman-teman. SQ sama si CP juga. Tapi CP sudah mulai masuk nih teman-teman, walaupun sedikit. Tapi hari ini masih dikuasain sama teman-teman. Kita tunggu dulu sampai yang pasar bakal menuju ke atas kalau teman-teman ingin ngambil ya. Boleh teman-teman yang ngambil di sini silahkan aja kalau mau tambah muatan mah bebas kalau tambah muatan ya. Oke, lanjut emiten berikutnya ada BBNI. BBNI. BBNI masih dipertahankan teman-teman ya di level MA200-nya, tapi ini MA200 masih belum bisa melirik ke atas teman-teman ya. Support masih jauh, tapi sekarang kalau terbentuk MA10 di bawah kanan menuju ke atas terjadi support di level sini teman-teman nanti ya. Tapi untuk konfirmasi santai dulu bagi teman yang mau ngambil yang baru dulu nih ya, jangan ngambil dulu. Santai aja dulu biarkan MA10 bakal menuju ke atas. Bagi teman yang nyangkut di atas, santai aja juga sampai betul-betul dia itu bisa berkembali teman-teman ya. Kenapa? Saya pikir sudah bisa break teman-teman ya, yang suka saya bilang itu ya. Bahwa si bandar lokal, si Poren sudah lengkap semuanya. Smart money sudah lengkap teman-teman. Ini menunggu apa lagi gitu kan. Nunggu momen apa lagi gitu teman-teman ya. Ini secara teori sudah lengkap semua teman-teman ya. Hanya bandar lokal doang beberapa hari ini ada pengeluaran gitu ya. Tapi Poren hari ini ngambil 21,6 miliar gitu kan. Domestik ada PD, ada CMG nih teman-teman. Hati-hati dengan shadow. Tambah lagi si BK, hati-hati dengan shadow teman-teman ya. BB sudah masuk bagus ya. Tunggu sampai betul-betul MA10 bakal maju ke atas atau udah ngebreak dulu nih. 4340 ya. Kalau isian masih aman. BBRI yang tidak aman untuk isiannya. Karena masih ada kondisi pembuangan tapi untuk bikin support sudah mulai membaik. Oke, BBNI masih sabar dulu ke bagi yang baru mau ngambil atas bagi penggemar Poren Flow mungkin sudah masuk sejak di sini teman Poren Flow ya. Maka di harga atas nih Poren Flow ngambilnya ya. Jadi teman-teman kalau penganut Poren Flow itu masuknya di sini. Kalau penganut MA10 sudah masuk di sini gitu kan. Nah, mungkin kalau mau tambah muatan nanti tunggu lagi MA10-nya gitu kan ataupun tambah muatan bisa pakai broker baru ataupun teman-teman pakai broker yang lama juga jadi masalah tambah muatan gitu kan. Itu teman-teman ya. Ini BBND secara teori harus bisa di-up ya. Cuman ini MA200 masih menuju ke bawah teman-teman ya. Jadi harus di break minimal ke angka 4.600. Saya pikir sudah menghadap ke atas saatnya dia uptrend. Oke teman-teman seperti ya untuk BBNI ya. BMRI sudah mampu nggak BMRI ini ya? Ini BBNI kan dipertahankan MA200-nya. BMRI masih posisi MA2 menghadap ke bawah, tapi Smart Money sudah berkumpul dengan baik, bandar Poren sudah mulai ada, bandar lokal juga sudah ada. Tinggal tunggu geberagannya aja, teman-teman ini ya. Tanda kenaikan juga sudah mulai dijebol, teman-teman ya. Saya hapus aja. Oke, tapi dia menaikan gap kecil, nggak jadi masalah. Dia harus membelokkan MA200 sama seperti BBNI ya. Cenderung dia agak kuat dikit nih, teman-teman tidak mampu dia lepas dulu. Ini dia belum bikin support dalam ya, masih support skala kecil aja ya. Ini mah kalau pengen dalam sih level sini nih teman-teman.
Ataupun kalau lepas ini nggak jadi masalah, ini kita ada penurunan gitu ya. Yang penting dia lepas dulu pada MA20-nya, biarkan MA2 berada di atas, nanti di break lagi. Itu untuk menguatkan, teman-teman, untuk menguatkan tahanan biasanya. Jadi mereka ada yang jualan, ada juga ngambil di situ, katanya di situ berarti kuat, teman-teman, ketika putar baliknya kuat. Oke, tanda naik targetnya di angka 5.300, teman-teman ya, untuk sementara ini. Nanti kalau untuk lebih jauhnya ke atas lagi, teman-teman ya. Kalau BMRI 4 bank tenang aja dibahas setiap hari, teman-teman. Oke, tinggal nunggu aja seperti ya BBNI untuk melihat MA200 berada di betul. Sekarang sudah mulai di bawah candle sama di bawah MA gitu ya. Cuma tinggal lihat lurusnya aja, lurus belok dikit aja teman-teman ya. Soalnya si bandar lokal sama si Poren pun sudah tinggal nunggu pemetiknya ya, teman-teman ya. Teman-teman RX yang jadi pemetik teman-teman ya. Bukan pemetik, pemantik teman-teman. Di bandar lokal juga bagus ya. Yang ngambil ada CIP, ada YP, ada PPI. Oke, teman-teman langsung ke BBCA ya. Kita lihat BBCA. Ada ketidakmampuan dia menerobos MA 200, malah dia berani menerobos ke bawah. Makanya ini kalau dia jebol sini akan lebih bagus lagi ya. Dia lagi bikin support teman-teman ya. Kemarin dia bikin dividen ya. Sekarang terjadi penurunan, bandar Poren masih cenderung keluar nih 242 tapi masih menyisakan banyak barang. Kalau BBCA lagi nunggu untuk break MA 200 ya, karena ketidakmampuan dia menembus MA 200. Saya pikir kalau level 8975 sangat wajar sekali ya untuk kenaikannya, bisa menjadikan MA 200 ini menghadap ke depan dikit, kecuali kalau sudah menembus break di targetnya, target gap 9425 saya pikir sudah menghadap ke atas gitu ya. Si MA 200 sudah ke atas, nah besoknya uptrend. Kalau si BBCA kan dia cenderung bermain di level premium terus ya, di bawah harga tengah ke atas. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik, hanya rintik-rintik aja untuk bandar lokal sama Seven lagi jualan, tapi kalau dibandingkan dengan pengambilannya lebih banyak pengambilannya. Oke, teman-teman ya, BBC masih baik-baik aja, cuma koreksian lagi nyari support terbaik ya teman-teman ya. Makanya kalau dia nutup level sini aman nih gitu ya, 7.900 minimal satu apa namanya satu gap tertutup lah gitu teman-teman ya. Ya kalau gap kedua berarti bagus ya, artinya dia tidak punya PR di bawahnya gitu. Walaupun kalau sudah break area 727, 7225 ya punya PR juga di bawahnya. Tapi sekarang dia lagi nyari supportnya dulu teman-teman. Dia mau bikin supportnya dulu, itu akan lebih baik lagi. Jadi tahanan sudah mulai kuat, jadi ketika dia ngebreak MA2 cenderung akan lebih keren lagi gitu ya. Mungkin nanti kalau sudah agak dalam dikit ketika nembus sudah menghadap ke depan dan sedikit ke atas untuk ke tanda kenaikan aja. Oke, teman-teman BBCA seperti itu ya. Ini kita lanjut ke emiten yang diakumulasi sama Poren dulu ya, teman-teman ya. Kita bahas UNTR. Kalau yang diakumulasi sama Poren mah cepat, teman-teman ya. Ada yang punya UNTR? Tidak ada yang punya? Dan agak macet dikit, sabar sebentar. UNTR dikit lagi ke targetnya, teman-teman ya. Sip ya. Selesaikan dulu teman-teman ya target di sini ya. Masih ada enggak? Ya nanti aja lah teman-teman kalau dia sudah mencapai targetnya. Saya pikir saatnya kita berbenah diri dulu teman-teman ya. Kalau dia koreksi cenderung masih aman, area mana? Nah, area sini masih aman nih. Level-level 29675 teman-teman ya. Sama level sini masih aman. Jadi kalau dia level ke 28575 turun pun masih nggak jadi masalah. Itu masih posisi aman. Kenapa aman? Ditahan di MA10 sampai MA20-nya. Tapi alangkah bagusnya itu dia tidak boleh menembus candle panjang ini. Minimal ditahan satu titik di atasnya di angka 2930. Dikit lagi teman-teman ya. Bandar Poren bagus banget 149,1 miliar. Bandar lokal bagus 38,4 miliar. AKZP yang nguasain ya untuk tanggal 4 keren banget ya. Tinggal dikit lagi teman. Kalau sudah break baru kita akan bicarakan lagi ke harga yang lebih keren lagi. Oke. Sementara gitu dulu ya. Kalau untuk yang sudah cenderung bagus mah ya udah bagus teman-teman ya. Tinggal teman-teman planning untuk penurunannya aja gitu kan. Oke. ASI pun sudah break ya, sudah bagus tanda kenaikan nanti di level sini dua teman-teman ya. Di angka 6.900 sama di angka 7.100. Targetnya dikit lagi juga di angka 7.300. Padahal Poren juga terus keren teman-teman ya.
Akumulasi hari ini 126,1 miliar dan barang lokal akumulasi 91,9 miliar. Artinya forex sama barang lokal cenderung kerjasama dengan baik. Ada BR, ada IP, ada LS, ada JU, ada YB. Ini bagus banget untuk barang lokalnya. Optimis teman-teman ke angka 7325. Tapi target kenaikan di sini target kenaikan dulu ya. Kalau tidak menembus ke sini berarti dia akan koreksi lagi. Selama koreksinya tidak lepas daripada 6350 masih posisi aman dan baik bagi aku. Supportnya di mana di sini? Dari sini supportnya agak jauh dikit teman-teman ya. Ini support yang pertamanya di angka 6150, tapi support yang agak dalam dikit di angka 5575. Smart money berkumpul dengan baik walaupun ada break, belum ada penyelesaian yang signifikan, tapi malahan si smart money itu berkumpul dengan baik juga. Oke, ASI bagus ya. Cuan. Cuan Mr. PP targetnya stock split. Nah, ini sudah agak malu-malu dikit nih si cuan, soalnya gini teman-teman ya. Ini kalau terjadi si double top, teman-teman waspada ya. Kenapa waspadanya? Ingat tahu sendiri teman-teman kalau double top ya. Tapi kita lihat nih di sini si cuan ini sudah terbuka belum? Nah, belum terbuka teman-teman ya. Jadi si cuan terus aja diisi sama banda forex tapi keluar masuk, banda lokal juga keluar masuk. Tapi dia tidak berani break, teman-teman. Kalau berani break ada space, teman-teman, antara harga atap sama harga pucuk, ya. Fix dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi ya untuk si cuan ini. Jadi tinggal nunggu konfirmasi aja, maka saya kasih tanggal doang kan di sini teman-teman. Hanya tinggal nunggu ini aja, teman-teman breaknya aja. Kalau sudah break ada ruang yang sangat kosong di antara atap sama pucuknya, ya udah dia akan terus naik lebih tinggi lagi. Selagi tanda penurunan tidak dilewati cenderung bagus. Nah, yang waspada itu ketika jebol area 1990 kan sudah agak jauh dikit. Ini supportnya teman-teman. Supportnya itu di sini 2000-an lah, 199 beda 10 tik ya. Tapi hari ini keren 49,4 miliar si poin masuk. Tinggal ada keberanian break aja ini. Kalau tidak punya nyali ya berarti terjadilah double top, waspada teman-teman ya. Tapi kalau sudah jadi break lagi akan kenaikan lebih tinggi lagi. Itulah cuan. IMPC teman ya, makin akumulasi akumulasi poren juga IMPC. Apa tadi cuan ya teman-teman? Ada nggak cuan? Cuan kata sifat doang ya. Cuan itu kata sifat doang. ISA itu udah masuk belum ya ISA ya? Oh, udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Cuan ASII itu saya lupa teman-teman. Udah ya, sip ya, cuan nggak ada yang nanyain. Sekali MPC, ini tunggal. Nah, ini kita intip nih, teman-teman sudah break belum nih? Harusnya kalau berdasarkan Punajat harus sudah terbuka tuh kan, sudah terbuka, udah ngikutin aja teman-teman ya. Di MPC kalau sudah terbuka begini ya udah, teman targetnya kemana? Ikutin anya mas 10 sampai 20-nya. Ya, sudah terbuka lebar, ya sampai matok lagi teman-teman. Kalau terbuka lagi buat terus saja teman-teman. Ini juga milik bandar punya kebebasan. Nah, hari ini pun ngambil lagi si Poren ini 78,5 miliar ya. Artinya ini sudah betul-betul dia diterus-terusan di break teman-teman. Harganya sama si bandar Poren sama bandar lokal gitu kan. Ini tanda kenaikan buat sorry itu apa itu tanda penurunan ya sini. Penurunan dijebol nggak sih? Kita harus gedein dulu. Ini cuma agak sedikit. Nah, tanda penurunannya kembali jebol, tapi sudah mulai bagus bangkit. Tanda penurunan tidak ada ya, di level sekarang tidak ada kecuali di sini doang. Berarti supportnya teman-teman, support terpendeknya. Area aman mana? Di level 3270. Waspada di mana? Di angka 3100. Agak aman dikit di mana? Di angka 2870. Tapi ingat ini ada kanal panjang, jangan sampai dilewatin. Juga sama nih ada kanal panjang, kanal break ini kan jangan sampai dilewatin. Kalau dilewatin waspada bisa ke MA10 sama MA20. Ini kanal terakhir untuk bagusnya ya, Di MA20 di angka 2900. Bila mana di bawah situ waspada aja bisa ke support. Jadi selama dia bandar lokal ngisi, bandar foreign ngisi dan masih ada di dalam, trend up-nya masih akan terjadi. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya, saya kasih tanggal aja di sini. Bagus teman nih. Kalau sudah atur begini mah ya udah ikutin aja gitu. Lanjut berikutnya ada emiten CBDK ya, CBDK masuk radar foreign lagi, CBDK. CBDK kita punya target di 10 ribuan teman-teman ya. Ya, target sudah tercapai 2 kali teman-teman ya.
3 kali berarti sekarang ya. Ini harus di break nih ketiga kalinya nih, ya. Area penurunan masih di level 8525 masih aman, sama satu lagi di angka 8.900. Target utamanya dikit lagi, teman-teman ya, di 10 ribuan nih. Kalau sudah sini kita istirahatkan dulu gitu ya. Kalau kita lihat CBDK, ini belum di apa namanya, belum di, wah teman-teman dia cenderung mahal ya. Emang saya targetnya harga mahal teman-teman. Ini nanti sebelum di apa namanya, diambil alih sama si Pani teman-teman ya. Di 15 ribuan teman-teman kalau nggak salah lagi untuk Pani itu ya. Kemarin ada beritanya teman-teman, cuman saya belum sempat baca lagi. CBDK porennya luar biasa, ini poren belum jualan, Baraloka sudah jualan, terjadi koreksi sampai ke level 7825 masih aman ya. Nah, jadi masalah, teman asal jangan jebol, area sini jauh jebolnya teman, jauh ya. Nah, jadi kalau di apa di side weekend panjang lagi itu kan cenderung bagus lagi. Target lagi ke target utamanya, poren ngambil hari ini 78,05 miliar. Baraloka jualan, tapi kita di lokalnya siapa sih ngambil? Oh, ada MG teman-teman ngambil 10 miliar ya. Ini ternyata yang ngebuang itu teman-teman ya, bandar lokalnya ngebuang ya si ada CLG gitu, si GR sama si JP, tapi ternyata di luar daripada bandar CBRI sudah pada masuk MG, IN ya, IH, YB, RF itu kan broker-broker yang suka sampai market maker juga. Semua tanda kenaikan atau pencapaian sudah dilewati lagi di babak kedua teman-teman ya. Nah ini targetnya di sini di angka 10.775. Kalau sekarang sudah target sudah tercapai dengan shadow, saya kasih 3 kali. Bila mana tidak tembus juga cenderung akan ke bawah teman-teman untuk ambil tenaga gitu ya. Humi sekarang. Banyak yang nanyain Humi, teman-teman ya. Humi ternyata radar foreign hari ini, teman-teman Humi ya. Nih, tuh ya, Humi. Dari Megatron. Mohon maaf aja baru dibahas ya. Terus ada emiten tambahannya nih. BKDP, PPKP sama Widi. Widi udah lama nggak dibahas. Widi ya. Nanti kita bahas ya. Dari Kuli Lebah Ganteng, Humi sudah sampai 2324, mohon dibahas selanjutnya apakah hal atau TP. Potensi kenaikan selanjutnya bagaimana? Yang tadi saya bilang itu teman-teman ya, kita bahas. Alhamdulillah hatur nuhun, itu kita nulisan buminya. Hot investasi long term, boleh harga wajar. Wow, oh ini yang HW itu ya. HW itu tadi di mana ya? Oh, mana? Sini HW ya. HW, HW, HW ya. Udah ya. Uminya kita nanti bang. Untuk harga wajar nanti sementara kalau nggak salah tadi. Kita untuk AI. Jadi Bro Henry ya. Saham Humi gimana kira-kira decknya hari ini sudah tembus 234 plus 30% turun dibantu. Oh, oke teman-teman ya kita bahas Humi. Udah teman-teman udah target nih. Udah nggak ada lagi teman-teman gimana mau kemana? Ini mau lari kemana lagi sih Humi teman-teman? Mau kemana lagi Humi gitu ya. Ingat teman-teman ini punya ketokohan tapi tokohnya tidak apa namanya kurang bersahabat sama teman-teman ya. Nah ini tanda kenaikan ya. Gini teman-teman ya. Satu, teman-teman target sudah tercapai. Sampai pucuk pun sudah tercapai dengan baik. Ini target yang kedua kali. Artinya perputaran yang kedua kali di sini, teman-teman ya, tercapai. Jadi nanti kalau ada target lagi yang ketiga kali, ya. Hari ini betul tercapai dengan baik. Oke, dengan baik ya, teman-teman. Kebaikan dibahas dengan kebaikan. Oke, teman-teman ya. Hari ini Poren ngambil ya 32,4 miliar. Banda lokal pun ngambil. Banda lokalnya ada MG, TP ya. Ini masih teman-teman kita sudah keluar ya. Banda lokal sama si Poren juga sudah ngambil. Porennya ada CCBK yang suka memaaf harga ya. Ada rencana apa? Itu teman-teman, ada rencana apa? Kita cek di sini nih. Udah tamat teman-teman. Kalau dari saya sih sudah tamat teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman? Ya. Gini teman-teman, kalau teman-teman mau TP silahkan teman-teman ya. Karena target saya sudah tercapai dengan baik. Di sini saya tidak punya tanda kenaikan lagi 264. Harga berdasarkan historis sudah habis. Tinggal dia bikin historis yang baru harus lepas daripada angka 264. Bila mana 264 lepas berarti dia punya harga sejarah yang baru. Sedangkan hari ini Polen sama bahan lokal cenderung memberikan
perlawanan yang luar biasa ya. Tinggal saya ngasih kepada teman gini aja ya. Oke, teman-teman, ini kan kendalanya panjang ya. Standar aja. Saya suka memberikan kepada standar. Kenapa harus standar? Kita bikin simpel, teman-teman ya. Kita bikin simpel. Nanti bila mana turun, teman ke level sini nih. Yang paling amannya di mana? Di level sini. 212 kalau turun aman banget malahan ya. Kedua yang paling aman lagi di mana? Jangan lepas daripada candle panjang ini, harus satu tick di atasnya. Masih aman. Bila mana jebol, waspada. Sudah masuk ke waspada. Di mana waspadanya? MA 10, tapi tidak akan saya kasih tanda ya karena bukan tanda penurunan itu teman-teman ya. Nah, di level sini nih. Bila mana sudah kejebol level-level sini tidak ada putar balik lagi, saya pikir tandanya dia sudah mulai bisa turun kembali gitu. Karena ini memang emiten ini bagus berayun teman-teman ya, berayun, berayun. Makanya kalau dia mungkin naik harusnya sih dia berayun dulu deh. Berayun kecil diberi lagi, nah udah lebih keren lagi ya. Nanti mungkin bisa ke 264 teman sini. Ya, ke harga atapnya ke angka 264 ya. Jadi ini sudah harga harusnya ini sudah harga target harga sudah tercapai. Sabarnya sudah dicapai. Lanjut apa lagi tuh? Syukurnya harus sudah didapat. Saya serahkan kepada teman-teman dengan kondisi bandar lokal, bandar poin akumulasi ada kesempatan ke 264 ya, 264. Kan ini 254. Nah, di atas sedikit 264 ya, ada kesempatan ke situ. Cuman harga sudah mulai mentok. Artinya sudah mulai mahal banget kecuali yang suka saya bilang dia harus break teman-teman, dia harus break di area lebih atas daripada 264 berarti 266 268 teman-teman ya sampai 270. Bila mana nanti renggang teman-teman, renggang ya antara harga atap sama setelah break sini ya renggang, maka dia akan terus naik ya selagi bandar lokal sama si poin cenderung akumulasi. Tinggal teman-teman kalau mau take profit, kalau dari saya kan sudah tercapai teman-teman ya, harga terbaiknya sudah tercapai. Terus teman-teman mau nunggu apa lagi? Tinggal teman-teman saya kasih pilihan bersyukur dan bersabar. Sabar sama syukur sudah didapat sama teman bagi teman-teman yang ngambil di bawah gitu kan di sini nih. Nah, ini kan teman-teman sabar harusnya sudah dapat ya sampai sini. Teman-teman syukur juga yang ngambil di MA sebelumnya harusnya sudah dapat juga. Terus teman-teman jangan sampai teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ingin bersabar lagi silahkan aja. Karena MA 10, MA 20 pun masih berada di bawah. Artinya masih ada potensi kenaikan sampai ke level atapnya nih. Bila dia mencapai harga atap lagi berarti cenderung ke depannya dia punya siklus di arah sini. Kalaupun dia turun ke bawah, siklusnya ke arah sini. Tetapi ingat, emiten 50-an teman-teman ya. Bila mana emiten 50-an sudah mulai ke 50 tinggi banget, maka sebagai sejarahnya dia akan ke 50-an. Nanti jangan sampai teman-teman mencak ketika sudah di sini. Ya, itu yang saya sarankan kepada teman-teman. Mungkin kalau yang baru masuk scalping aja, kalau yang swing tinggal teman-teman pilihan ya. Kalau mau up silahkan aja. Ada target tinggal 264, tinggal ikutin aja MA 10-nya. Bila mana MA 10 sama MA 2 masih berada di bawah candle cenderung akan terus naik ya. Sampai ke level mana? Biarkan foreign yang atau bandar lokal yang istilahnya memaaf harganya ya. Karena kan target yang saya canangkan sudah terselesai teman-teman ya. Kalau teman-teman mau up lagi, ini kesempatan sebenarnya lokasi masukan baru masuk nih gitu kan. Bisa ke level 264 ya di sini. Tapi tidak akan saya kasih tanda kenaikan karena tidak ada tanda kenaikan di situ. Ya, cenderung hanya atap aja. Tapi secara pundacat kan masih ada peluang teman-teman ke 254 sama ke 264-nya. Itu secara pundacat ya. Bukan secara lukisan market analysis. Karena kalau sudah lukisan market maker sudah dinyatakan selesai ya. Oke. Tinggal teman-teman silahkan aja bagi yang mau nerusin bisa angka 254 sama 264. Tinggal teman-teman pilih mau bersyukur sama bersabar. Teman-teman sudah dapat semuanya. Yang ya bersyukur ya bersabar ya. Tinggal teman kalau mau melanjutkan yang saya bilang itu ya. Selagi MA 10 sama yang berada di bawah dan candle panjang ini tidak bisa dilewati cenderung masih baik-baik aja. Oke teman-teman sip ya untuk HUMI sudah selesai bagi USID USID kalau kita USID ya. USID teman-teman ya. Bagi apa namanya? Bagi HUMI, bagi USID sudah selesai. Tapi kalau teman mau lanjutkan yang tadi saya bilang itu ya. Posisi bandar lokal sama si foreign juga masuk ke dalam
jajaran, namanya jajaran gitu ya. Jajaran dari pengambilan seorang foreign. Ini naik sudah 77, masih ada kesempatan sekitar 30%-an lagi harusnya. Berdasarkan data kenaikan 100% ya ini baru 70%, masih ada kenaikan ke mana 100% ke arah mana? 100%, 5%. Iya, 256, 254 teman-teman daerah sini. Ya. Di daerah kepala sama si atapnya ini ya, karena atapnya 254 kan, 254, 256. Oke, teman-teman, sip ya untuk kumis seperti itu ya. Itu yang saya sarankan kepada teman-teman. TLKM. Ada yang punya TLKM? TLKM. TLKM masih belum bisa break teman-teman ya. Tapi perhatikan badan terus aja ngambil gitu ya. Mau turun ngambil, naik ngambil teman. Secara tes masih bagus teman-teman ya. MA10 masih berada di bawah karena cuman dia ngasih tanda penurunan nih ke sini ya. Tapi masih aman ya, masih aman waktu sini ya. Dia belum ngasih yang namanya support dalam teman-teman ya. Harusnya nih kalau enak sih dia sampai ke level sini dulu turun nih. 3430 ataupun ke level 3340 ya kalau pengen mainnya cenderung lambat ya kan mereka itu turun naik gitu teman-teman. Kalau ponen itu kan jualan apa markup harga, jualan, markup harga, jualan, markup harga, jualan. Jadi setiap momen dia mah punya, teman-teman punya duit tiap harinya ada, nanti pas di atas juga untuk keuangan ada ya. Jadi karena MTN ini kalau dilangsungin naik, teman-teman ya cenderung cuma berapa persen sini teman-teman ya. Contoh dari sini langsungin naik sama sini dia. Cuma 30% teman-teman. Tapi kalau dia cenderung naik dari sini nih, naik sini 30% ya. 10% jualan dulu kan, di level sini jualan dulu. Nanti naik lagi ya ke sini 12% kan jadi 20% tuh jualan di sini kan. Nanti diberi lagi, nih diberi lagi area sininya sekitar 6% sampai 10% lah, biasanya 10%-an gitu ya. Jualan lagi. Jadi dia sekarang secara market baru naik 25%, tapi keuntungan sudah tadi berapa persen di sini, teman-teman ya? Kalau secara hitung-hitungan kasar 12%, 15% ya 12%. Di sini 10%, di sini 6%. Ya, teman-teman seperti itu. Jadi kalau si Foreign itu punya strategi, teman-teman ya. Jadi hariannya ada, nanti untuk di ujungnya gitu di pas target untuk buangan juga masih ada, teman-teman. Sedangkan warna lokasi si Foreign cenderung bagus ini juga. Pemasukan ya, makanya dia masuk ke jajaran yang diakumulasi sama Foreign. Oke, teman-teman, GoTo sekarang GoTo. Ada yang nanya GoTo nggak? GoTo kita cek GoTo. GoTo bikin berita mulu teman-teman ya. Nah ini support sudah dibikin, tinggal tunggu break aja di area 69 lebih 1 tick. Hari ini pengambilan foreign lumayan ya, 19,2 miliar. AKCC DPYU kakak yang ngambil tapi tiga broker aja, broker bagus tuh ya, broker 2 aja nih. BB cuma saya keluar, akan ngambil 1,9. Domestiknya juga ada pengeluaran dikit ya, tapi YUMG sudah masuk ya. YUMG yang suka memaaf harga walaupun dengan shadow ya, manfaatin itu teman-teman ya. Dia belum dikatakan uptrend apabila belum menembus MA 200 dan MA 200 menghadap ke depan dan sedikit ke atas, maka itu akan dikatakan uptrend. Tetapi kalau masih terus aja nempel di MA 200 yang masih dibilangnya downtrend. Ada ketidakmampuan si Goto ini menembus ke harga 74 untuk melihat bahwa MA 200 sudah menghadap ke atas sedikit. Butuh menghadap ke atas sedikit aja, teman-teman ya. Untuk pungutan masih keren banget teman-teman yang nyangkut, mungkin di level-level sudah kejebut, yang di sini belum, sedikit lagi tenang aja. Bagi teman-teman di bawah tahan aja, target saya 88 teman-teman ya. Sekarang market lagi bullish, lagi bagus, saya pikir dia akan ngikutin. Terus si support pun sudah dibentuk di sini kan supportnya nih. Jadi kalau dia turun dari support ini waspada, dia akan turun kembali. Tetapi kalau ditahan 1 ticknya, dalam satu ada pantulan, dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi ya. Oke, teman-teman Goto mantap ya. Boleh ngambil di sini teman-teman, keren banget ya. Mana lokal pun bagus. Oh, kita satu lagi deh. Jadi pas ini ada yang ngambil sampai 20 juta lot nggak? Karena patokannya 20 juta lot teman-teman ya. Untuk si baru 3 teman-teman, untuk kita ada porennya.
Wah, ada nih CJP teman-teman ya. Di tanggal 24 kita cek tanggal 21-nya 27 juta lot. Nah, harusnya bisa di-up nih teman-teman 17. Ya, 24 27 tepat artinya CJP nguasain ya untuk di foreign-nya. Foreign kan benar kan? Foreign kan? Ya, teman-teman foreign ya. Jadi JP nih ada yang punya 20 juta lot teman-teman. Artinya dia yang bisa memaaf harga ya. Dia sebagai bosnya di sini ya. Untuk sementara ini bosnya si JP nih gitu kan. Nah, JP sendiri kan suka memaaf harga kan biasanya. Nah, dari mulai lepas ini kan di maaf harga terus di maaf harga ini. Oke teman-teman untuk Zigoto seperti itu ya, keren Zigoto teman. Ada yang naik, belum ada yang naik ya, aman lah teman-teman ya. Zigoto mah aman teman-teman, walaupun dibawa ke bawah 50 kembali ya udah ambil lagi gitu. BWPT sekarang teman. BWPT. Hari ini poren masuk 36,1 miliar ya, terlepas daripada berita apapun. Tanda kenaikan sudah dijebol, bagus, sudah break teman-teman, bahkan target yang ketiga kali nih. Nah, ini sudah mulai dijebol ketiga kali lagi nih. Dua kali gua kesentuh berarti ini yang ketiga kalinya nanti teman-teman. Berarti dia sudah di break, belum ya di sini. Nah, RSI sudah di break ya. Saya kasih tanda kecil aja lah teman-teman. Ini sebagai pengingat aja bahwa MT pernah dibahas gitu aja teman-teman. Tanda penurunan belum ada yang kesentuh satupun. Area amannya di level mana? Ini area aman juga ya. Nah, ini kalau si BWPT jangan sampai lepas daripada sini ya. Sebab sebuah itu dekat banget di sini nih, 142 ya. Harusnya sih dia ditahan di level 168, dia masih baik-baik. Ini target yang ketiga harus bisa di break. Nanti kalau sudah break tidak jauh, teman target berikutnya di angka 202 di sini. Jadi tidak jauh-jauh ya, sampai ke level sini ada target juga itu. Target sudah ada ya. Oke, sampai ke level 300-an ya targetnya. Oke, untuk si WWT ya, sebenarnya 127 adalah harga wajarnya sama 78 teman-teman. Kita cek BWPT lagi uptrend teman-teman nih. BWPT lagi uptrend. Dia lagi bermain di angka tengah, murah ke tengah ya. Berarti targetnya bisa sini teman-teman, bisa harga tengah ya, 727 teman-teman. Kalau dari saya sendiri ke level mana ini? 318, 380 juga masih ada targetnya ya. Berarti dari sini nih 264 lah teman-teman. Nanti nikmatin kenaikan sampai penurunan ya. Ini kenapa harus pelan-pelan naikinnya karena suspensi teman-teman. Berarti si market maker BWPT tidak mau kena suspensi. Ya curugnya turun lagi nanti. Nah, begitu ya. Yang penting suhunya tidak dijebol, masih posisi baik-baik aja. Nah, sekarang masuk ke PPGL, emiten punya teman-teman ya. PPGL. Masih mana? PPGL. PPGL. Bahasan PPGL baru masuk di harga 124. Katanya PPGL dari Bro Andi Parihid. PPGL ya. PPGL 124. PPGL 124. Ngambil pantulan ya teman-teman ya. Tanda penurunan saya hapus ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini tanda penurunannya sudah saya hapus. Saya bikin yang baru, teman-teman di level sini nih. Nah, di angka 114. Berdasarkan teori FA, saya masih upper, cuman ini turunnya dalam banget itu ya. Target saya sudah selesai. Target saya sudah selesai di sini nih. Ya, ini malah saya lagi nunggu breaknya. Ternyata nggak dikasih kan, PPG nggak dikasih break ya. Langsung dihempaskan, teman-teman ya. Harusnya teman-teman kalau mau ngambil gitu ya, sabar dulu. Teman-teman sabar dulu. PPG apa sih? Oh gini sih teman-teman. Ya tunggu konfirmasi break. Oh iya, jadi nunggu konfirmasi break area sini baru kita akan cari targetnya teman-teman. Makanya saya tidak di sini kan. Harus break ini kan standarnya kan di sini sudah teman-teman, berarti harus nunggu break dulu ya. Nah, secara tren, secara harga sih masih di tengah ke bawah teman-teman, juga milik fundamental, makanya targetnya ke level sini dulu kan, harus nunggu break ini. Ini keterangannya nunggu break, tunggu konfirmasi break, berarti break sini nih, area sini. Yang angka 186. Jadi kita kasih tanda deh.
Berarti dia nunggu break aja. Kalau cenderung dia tidak mau break, berarti ini harga puncak tertingginya di sini. Standarnya di sini gitu ya. Jadi kalau sudah lepas daripada sini udah ya turun lagi ke bawah. Tapi ingat ya, ini masih trennya masih posisi tren up. Semua tanda penurunan sudah didonasi sama dia. Kita cek tanda kenaikan apakah ada. Ternyata ada sampai level sini nih tanda kenaikan. Bisa ke level 127 itu tanda kenaikan. Saya tidak sini tidak melihat ada gap apapun ya teman-teman. Makanya harusnya jangan dikasih tanda ini teman-teman. Sudah teman seperti ini aja. Tinggal tunggu break aja nanti di sini. Jadi targetnya ini bukan pucuk ya. Tinggal tunggu. Pucuknya di sini teman nih pucuknya nih. Ini sudah sampai ke tanda kenaikannya aja teman-teman ya. Sampai ke targetnya juga sudah sampai dengan baik. Makanya sekarang kalau teman mengambil sekarang, nah butuh yang namanya 15 menitan ya. Kalau teman spekulasi, nah ini potensinya masih ada teman-teman ya. Cuman targetnya emang 200 dulu nih, tapi syaratnya harus ngebreak dulu area 127. Bila mana tidak mampu ngebreak 127 dia akan turun ke bawah lagi teman-teman untuk melakukan niat baiknya berupa dia itu kan lagi posisi mau turun dulu gitu. Nah, kalau saya sendiri cenderung saya sendiri teman-teman, saya tidak akan berani ngambil spekulasi seperti ini. Walaupun betul harganya sudah sini belum standarnya ya. Jadi dia belum jebol support itu dia support kecil-kecil doang. Oh di sini jebol support di sini nih. 133 itu jebol support area sini nih. Ada support lagi kan level sini nih. Dikit lagi dijebol berarti kalau level yang terakhir itu bukan terakhir teman-teman. Kita hapus dulu. Nah, di sini ada tanda penurunannya di angka 101. Di sini aman, teman-teman. Oh, ini gap nih. Gap dikit ekor hijau, teman-teman. Itu tanda penurunannya saya kasih juga di situ yang barunya. Baru ketemu soal teman-teman ya. Nah, iya si MA200 kan berada di bawah, teman-teman ya. Artinya tren up-nya masih terjadi. Cuman kalau saya sendiri saya cenderung kalau spekulasi ya silakan aja sih nggak jadi kalau nggak ada yang larang teman spekulasi itu bagian daripada strategi. Jadi semua yang namanya strategi itu dibolehkan, tidak ada yang salah. Kenapa? Karena kalau teman-teman salah entry ataupun salah masuk itu akan menjadi pengalaman buat teman-teman. Jadi tidak ada yang istilahnya tidak ada yang salah. Oh, saya ketika begini kan jadi pengalaman terus tidak akan masuk. Tapi kalau ada begini lagi, turun harus dihitung teman-teman turun berapa persen nih gitu kan. 40% gitu kan. Oh, berarti 40% nih dia ada pantulan. Nah, langsung tuh buru-buru ngambil. Itu jadi pengalaman gitu kan. Kalau saya sendiri saya cenderung penganut konfirmasi. Kenapa? Kalau teman-teman mau melakukan masuk ke BNTN, ambillah MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Harus konfirmasi kan. Artinya ada yang teman-teman peraturan teman-teman harus dijaga dengan sebaik gitu teman. Jadi kalau nggak betul belum MA10 bahkan nggak bakal ngambil. Mau naik kemanapun silahkan, tapi sebelum mengambil gitu. Jadi kita punya yang namanya peraturan tersendiri. Ya, begitu ya. Karena kalau kita menangkap teman seperti ini, kadang up, kadang enggak, teman-teman ya. Tapi kalau untuk konfirmasi nanti teman-teman, misalnya konfirmasi di MA10, teman-teman melakukan perencanaannya itu sangat mudah sekali. Yang tadi saya gambarkan ketika turun sebagaimana, ketika naik sebagaimana, gitu kan. Nah, mungkin nanti teman-teman ada kenaikan sementara bisa ke level 128 dulu ya. Karena kan harga atas hanya tunggal nunggu konfirmasi aja, teman-teman itu ya. Kalau dia sudah mulai bagus, sudah mulai ngebreak, berarti cenderung dia akan ke harga lebih tinggi lagi, bah. Tapi kalau tanda kenaikan tidak bisa dilewatin di sini, teman-teman ya. Cenderung ya, teman-teman cenderung akan dia akan melakukan penurunan kembali. Jangan sampai lewat MA 200-nya. Kalau 107 dilewatin, cenderung dia akan downtrend, teman-teman ya. Nah, dia punya support di level sini ya, standarnya di level sini standarnya di angka 190-an lah, 91, 92 teman-teman. Standar di situ. Kita tenang aja kalau teman-teman ngambil 124, teman-teman. 124 ya. 124 ya. Lihat sedikit ya sini ya. 126 tanda kenaikannya. Masih posisi baik-baik aja sih soalnya di MA200 masih berada di cuman ya ini kan belum ada komunikasi apapun teman sedangkan secara teori masih posisinya bukan ini bukan downtrend ya. Masih koreksi dalam. Nah, saya bilang kan kepada teman-teman kalau mau ngambil MA10 karena menuju ke atas. Kalau saya sendiri ini tidak akan saya ambil walaupun hari ini hijau. Saya tidak akan ambil. Walaupun hari ini bandar lokal masuk. Walaupun kemarin 2 hari ini bandar foreign masuk. Cenderung tidak akan saya ambil karena belum waktunya kalau saya tunggu dulu MA10-nya ya.
Nah, cenderung kalau sudah ngambil di MA10, kita punya rule atau punya peraturan sendiri. Jadi ketika mau average dan mau tambah muatan pun sudah terencana, teman-teman. Beda halnya ketika teman-teman ngambil, asal ngambil, betul suka naik, teman-teman. Terus bagaimana kalau turun? Nah, teman-teman sudah melakukan yang namanya planning enggak? Ya, ketika teman-teman turun seperti ini. Baik, kita cek untuk bandar lokalnya. Ada LG bagus, teman-teman. BR juga bagus, AU juga bagus ya. Walaupun di atasnya ada si SQ ya sama si NI gitu ya. Kalau SQ sama NI juga suka dipakai sama market maker, terutama suka. Hari ini kan si Poren liburan ya. Kita cek tanggal 2-nya. Ya, ada si AI, teman-teman ya. Bukan istilahnya bukan broker yang sering kita bahas, ada BK, AK, CC, teman untuk si KCI belum menemukan yang namanya emiten yang dikendarai sama si AI ya untuk sementara ini. Maka kalau untuk IPO nya banyak lah yang sudah dikeluarkan sama si AI. Ya, teman seperti itu ya untuk PPGA nikmati nanti kenaikannya bisa ke angka 127 bisa break, saya pikir ke MA 10 20 juga bisa. Cuman di sini saya tidak punya kenaikan. Makanya kosong dari sini untuk kekuasaan kenaikan tidak ada. Makanya saya cenderung kan di sini mau ke arah mana lagi gitu kan, cari tanda penurunan aja dan semua tanda penurunan sudah lewati. Artinya teman-teman sabar dulu untuk ngambil, nikmatin aja kenaikan. Kalau mau ngambil MA11 sama MA20 perhatikan teman-teman ya. Kalau saya sendiri tidak akan ngambil ketika MA10 masih berada di atas. Walaupun sudah mentok contohnya di harga supportnya kan MA2 itu support teman-teman ya. Kata orang lain itu support. Ya, makanya kalau saya dibilangin garda terakhir. Kenapa garda terakhir? PT sih mau dia mantul cenderung dia akan naik kembali. Saya pikir itu setengahnya bisa terjadi. Setengah dari harga pucuk ke harga MA200-nya. Tapi kalau sudah lewat daripada MA200, melihat MA200 sudah mulai melengkung dikit aja ke bawah. Udah, teman-teman tinggal melakukan planning berikutnya. Mau cut loss, mau average, atau mau saya dibiarkan. Gitu, walaupun dibiarkan saya masih bisa kejemput juga kalau area 124 lah. Tinggal teman-teman percayakan dengan waktu. Kalau saya ini bandar lokal, jualnya masif. Teman-teman bandar foreign pun kan ngambil cuma si doang, cuma 5.000 lot doang. Kita cek untuk bid dan bid offernya tipis. Ini teman-teman waspada ya. Di sini tipis, enggak terlalu tipis ya, sedang lah, sedang. Oke, teman-teman, sementara sebetulnya untuk PPGA ya, masih ada peluang kenaikan, ada ya. Bisa ke level 126, berarti kalau break 126, 127, 128, saya pikir kenaikan minimal ke MA20 dulu deh gitu kan untuk memperlihatkan kepada teman-teman apakah si MA10 mau masuk lagi ke bawah atau masih terus di atas candle. Karena itu adalah arah teman-teman, arah untuk masuk entry di MA10. Baik teman-teman, kita lanjut ke emiten Zada, teman Zada. Zada. Dari Bro Heriansah 2233 ya. Hadir sehat selalu, baru lihat katanya HP rusak. Bahas jatah udah mendalam 30% sudah berbulan-bulan katanya ya. Terus dari Bro sama ya. Hadir sehat selalu, lihat HP katanya 30% berbulan-bulan. Zata. Di Jata saya tidak suka dengan yang namanya Sultan Subang, teman-teman ya. Jata hari ini lumayan dipantulkan ya. Tapi belum teman-teman ya. Tanda penurunan pertama dilewati 1. Ini 50-nya di mana teman-teman sini ya. Nah, ini 50-nya nih ya sudah diperbaiki ya. Saya suka bilang kepada teman-teman kan. Emiten 50-an akan kembali kepada 50-an. Tapi untuk saat ini kan kalau dulu lama gitu. Kalau saat ini kan kalau terlalu lama transaksi tidak lebih daripada 0,5 miliar atau sekurang-kurangnya 10.000 lot selama 3 bulan. Maka akan di FCA kan. Nah, sedangkan Jata sudah pengalaman di FCA, teman-teman ya. Bisa jadi akan terjadi seperti itu lagi. Nah, ini milik bandar, belum pernah menyentuh harga atap, sekarang lagi bermain. Sorry, kemarin sudah tembus tanda harga murahnya di angka 79, tapi dia tidak mau main di area situ, ternyata lagi koreksian dulu ke harga 50 kembali gitu ya. Di sini teman-teman, kenapa ini akan ada gap nih?
Kalau dia selesaikan gapnya akan cenderung baik, tapi kalau di sini kan ada candle panjang. Bila mana candle panjang ini tidak dilewati, masih posisi aman terkendali. Karena kalau punya candle panjang seperti ini teman-teman ya, dia kan teman-teman tinggal di break satu kali aja sudah habis sampai ke levelnya. Arahnya berapa nih? Senjata ini arahnya itu di angka 86 ya. Lepas ini lah. Nah, di level sini teman-teman 86. Nanti mas sama angka aja teman-teman, yang sampai 30% sama angka aja ya. Oke, angkanya di harga berapa gitu teman-teman. Biar enak saya ngeceknya. Kalau untuk istilahnya kalau pakai persenan kan cenderung bagaimana, teman-teman sama angka aja. Oke, tadi setengah kalau teman-teman nyangkut-nyangkut di area sini kan tinggal satu kali tarikan aja. Sekarang lagi koreksian aja ya teman-teman. Ya, emang kan di bawah, masih di bawah ya. Jadi selama dia kan sudah break nih, teman-teman, area sini kan sudah break nih, lagi lumayan, tapi MA10 belum menghadap ke atas ya. Masih di pas banget MA10, masih ada potensi untuk penurunannya, teman-teman. Ini kalau begini ya. Kita cek untuk tanda kenaikan ada satu di sini nih. Nah, ini tanda kenaikannya di angka 68, teman-teman ya. Itu 68 tanda kenaikannya. Berarti tadi disentuh ya satu kali. Berarti dia akan harus break. Bila mana tidak ada kemampuan break, maka akan terjadi penurunan lagi. Ke level mana ya? Ke level sini, teman-teman. Ke angka 56. Tapi kalau dia ditahan di candle panjang ini cenderung bagus. Dia akan cenderung up lagi. Ini tinggal berapa, ini manfaatin shadow-nya aja, teman-teman. Manfaatin shadow-nya aja. Nanti kalau mau ngambil MA10 bahkan menuju ke atas saja. Manfaatin shadow-nya sampai nanti si body bisa menembus ke 68 lebih satu titik atau ke angka 72 lebih satu titik. Ini untuk satu kali tarikannya masih bisa, teman-teman ya. Ke angka 86. Ya teman-teman kalau nyangkut di angka 85, 84 ya masih bisa cuan gitu kan. Nah, sekarang lagi turun gunung dulu nih. Tapi secara trennya masih posisi uptrend. Makanya ini jangan sampai dilebihin area sini. Lama dilebih terjadi downtrend bisa ke angka 50. Bandar lokalnya lagi jualan dulu, bandar foreign hari ini keluar. Nih, hari ini 891 juta keluar ya. Begitu teman-teman ya. Harap bersabar aja bagi teman-teman yang nyangkut. Ingat teman-teman, selagi LK-nya masih keluar ya. Selagi LK-nya masih keluar, masih posisi baik-baik aja. Nah, jatah itu kan milik bandar ya. Kasih kan baru bikin harga di bawah. Apa dia juga bisa memaaf harga dari harga 13 perak ya sampai ke level tinggi ke 100. Nah, sekarang lagi diturunin dulu, lagi jualan wajar teman-teman kalau mereka jualan gitu. Kenapa? Yang memaaf harga siapa? Kan bandar lokal ya. Kalau bandar lokal jualan harusnya ya udah dia lagi posisinya mau jualan dulu. Nanti kalau sudah dapat duit lagi saya pikir akan up lagi. Manfaatin shadow-nya aja teman-teman. Macam mengingatkan kembali nanti kalau teman-teman sudah lepas daripada senjata, hindari nama ini. Hindari nama ini ya. Emiten ini kalau sudah dikuasai sama seperti emiten-emiten ketokohan yang kurang baik, yang kurang bersahabat dengan kita, ya udah jauhin aja teman-teman. Jangan lihat kenaikan sama penurunannya yang luar biasa, untuk kenaikannya sampai 30% gitu kan. Nanti juga akan terulang, cuman ya teman-teman akan ya istilahnya akan di apa namanya, akan pusingkan dengan turunnya lama begini teman-teman. Kalau lagi naik enak sih, naik 2 kali 3 hari. Bahkan ini yang baru itu bisa arah-arah terus gitu kan. Kalau sekarang kan dia punya kanal panjang seperti cenderung bagus. Oke teman-teman, untuk seperti itu ya. Jadi si Jata ini kemarin backup bebasnya di tanggal 25 ya. Saya kumpulin dulu teman-teman. Jadi senjata tunggu konfirmasi dulu, MA10 sudah mulai berada di bawah kanan dan menuju ke atas. Saya pikir dia akan bisa up teman-teman apabila sudah melewati tanda kenaikan di angka 77 lagi. Bila mana tidak sanggup, cenderung dia akan turun kembali teman-teman. Nah begitu teman-teman untuk Zada ya. Lanjut ada CBRE. MJ9022 asli katanya. Asli mau dibahas lagi ya teman-teman ya. Pada asli ada emiten yang dilontarkan dan saya pun harusnya sudah selesai. Sekarang tapi naiknya lumayan tinggi ya hari ini. Kita cek CBRE, asli kita taruh dulu ya CBRE. CBRE pucuk. Mana sini pucuk. Ini sudah dikasih tanda pucuk ya. Ini babak kedua berarti teman-teman ya. Kalau dia sudah ada tanda tulisan pucuk berarti atas kan.
Nah, ini berarti babak keduanya nih. Oh, masih ada potensi kenaikan teman ini. Tapi ingat ya, si CBRE sekarang di harga mahal, ya, di harga premium nih. Jadi mantul tapi di harga premium. Jadi kalau teman-teman beli, oh iya saya di harga premiumnya. Kenapa? Karena dari tengah ke atas. Itu aja alasannya, teman. Nggak lebih nggak kurang. Kita bikin simpel aja, oke, saya beli di harga mahalnya. Lakukan dari mulai sekarang kalau mau ngambil, tunggu MA10 dibakar ke atas dan lakukan yang namanya planning untuk penurunannya. Baik cut loss, dibiarkan ataupun nanti tambah muatan. Ya, cuma tiga doang teman-teman, nggak lebih nggak kurang ya untuk solusinya gitu kan. Nanti sudah mulai bagus teman-teman. Jadi dia betul harga pucuk tapi bukan harga atap. Artinya peluang kenaikan masih ada gitu ya teman-teman. Ini babak kedua, babak berapa nih? Dari FCA ya dia ya. Ngeri dong teman-teman ya. Hati-hati teman-teman ya. Emiten yang seperti ini kayak arah-arah seperti ini kan itu jadi PR nanti ke belakangnya teman. Nah, teman-teman harus waspada gitu kepada emiten yang seperti ini gitu kan. Hari ini ternyata terlihat dia ada kenaikan tapi belum ngebreak area yang saya bikin tanda kenaikannya di level sini teman-teman. Berarti lagi nunggu besok untuk yang namanya konfirmasi MA1 sudah diwakilkan. Nah, sekarang sudah punya kanal panjang gini teman-teman. Bila mana kanal panjang ini tidak bisa dilewati di harga atasnya, maka cenderung dia akan up. Tetapi kalau dilewati kembali, waspadalah. Ini target penurunan sudah saya siapkan di sini. 1015 ya. 1015 berarti dalam bahasa mana di sini. Nah, ini kan di bawah ya. 1015 di bawah. Ini kan CBR betul ya. Oke, sudah mulai mantul teman. Saya pikir tunggu konfirmasi sebentar lagi teman-teman ya. Biarkan MA sebelum menunjukkannya targetnya di sini aja nih, di angka 1275. 1275 break, maka akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi bisa ke level 1895. Nah, ini akan mencapai harga lumayan juga teman-teman ya. Oke, teman-teman sebenarnya gitu dulu ya. Bandar Poren jualan hari ini, bandar lokal masuk. Tapi di bandar lokal kita lihat nih, ada YB, MG nih suka memaaf harga nih teman-teman ya. Cuma dengan shadow ya, Mas manfaatin aja shadow. Untuk di Poren ya, CCZPAK keluar tapi BQ masih kita sudah mulai masuk. Area aman untuk penurunan ke level 1130 dan di level 1075. Waspada kalau sudah jebol lagi MA 200 atau sorry kalau sudah jebol MA 120-nya dan si candlenya tidak ada kemampuan untuk ditahan satu tick di atas harga alasnya. Ini alas nih. Nah, ini titiknya satu tick berarti di MA 10 teman-teman. Harus ditahan di situ kalau enggak ya cenderung dia akan turun lagi apalagi sudah mulai terobos 1015 sudah menanti di angka 910. Nah, dia punya yang namanya open gap, teman-teman open gap bawah ya atau candle bullish. Nah, manfaatin itu nanti dia akan bullish. Oke, jadi si bandar lokal lagi jualan dulu tapi masih menyisakan barang. Bandar lokal sudah mulai ngambil sejak tanggal 1 Desember ya. Nah gitu kalau ngambil barang tuh ya tanggal 1. Jadi ingat ya sama retail itu. Ternyata si AKBK ya sudah mulai masuk. Oh ini barang lokal teman. Sebenarnya si bandara Poringnya masih ada di dalam, teman cuma lagi jualan aja gitu kan. Itu ada masih bagus teman ya IEB PMG ya. Optimis ke level 1260 ya, tapi hati-hati ya kalau dia tidak mampu nembus bahkan tidak mau nembus ataupun mau nembus tidak tembus pun gitu ya. Selagi tanda kenaikan yang masih tidak bisa dijebol cenderung akan kurang baik. Ya. Oke, untuk si CBRE karena teman-teman beli di harga premiumnya waspadalah teman-teman ya. Setiap penurunan pasti dikasih kenaikan, maka hati-hatilah teman-teman. Warna sih masih ada di dalam ya, tapi dia kan lagi jual dulu barang lokal baru ngambil lagi. Nah, tunggu konfirmasi dulu kalau sudah mulai ke angka 1275 saya pikir dia akan lanjutkan kenaikan lagi bisa ke level 1600 ya. Nah, sini punya saya sudah kasih tulisannya pucuk teman-teman. Sengaja ini biar sama-sama tahu oh di pucuk gitu. Nah, kalau dikasih kalau yang namanya pucuk ini, teman-teman ya. Ini benar di pucuk nih gitu kan. Kalau jangan baru naik doang di sini nih. Saya nyangkut di pucuk di 122 bukan pucuk gitu, teman-teman. Saya bilang ini harganya murah banget gitu kan. Ya, teman-teman ya, setiap jengkal teman-teman yang kita sandingkan dua kali pucuk sudah dilalui dengan baik ya.
Maka kalau terjadi lagi break lagi, saya pikir nanti akan kembali lagi memberikan pucuk yang baru gitu kan. Itu lebih baik lagi ya. Oke, CBRE bandar lokal juga masih ada di dalam, cenderung ngambil, volume ada, bandar foreign cenderung jualan tapi masih menyisihkan barang dan lumayan tinggal 3/4 lagi barang. Masih agak banyak lah. Oke, teman-teman lanjut ke emiten berikutnya ada emiten apa nih teman-teman ya? HDIT ya nih, belum HDIT. Oh, kok di situ sih teman-teman? Kita proses sebentar ya. HDIT dari Sistabitadian ya. HDIT. Nah, ini dari Bro Onde Onde ya. HDIT kemarin juga lepas EPC pada Oktober di bawah 50 gagal. Dia padahal juga nggak bagi dividen. Sehat selalu. Ya, teman-teman. Nah, itulah teman-teman ya. Kita baca lagi nih. Apakah setelah 3 bulan di atas 50 atau 51 itu harus 3 bulan pas dan nggak boleh di bawah itu. Terus kalau turun di bawah itu bakal diulangi lagi atau pokoknya udah di atas 50 bakal dihitung selama 3 bulan, turun di bawah 50 nggak apa-apa. Pokoknya kalau ke atas 50 lagi dihitung lagi bukan balik awal. Gimana yang mana benar-benar dapat pendapat? Nah, gini teman-teman ya. Saya bilangkan peraturan daripada si market maker peraturan BI teman cenderung ambigu ya. Perhatikan emiten-emiten yang lepas daripada FCA. Ada yang lebih dari 1 bulan, ada yang kurang dari 1 bulan. Ya, mereka sudah lepas. Bahkan sepertinya yang dikumpulkan dulu. Bahkan saya pun teman-teman beranggapan, saya bilang ini pasti dibebasin Desember nih untuk menjaga foreign pada keluar gitu ya. Nah, emiten-emiten yang sepertinya yang dinaikin gitu kan. Dan beberapa emiten sudah mulai naik gitu kan. Hampir-hampir semua naik gitu ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini kemarin kan lepas di sini. Saya bilang kan peraturan SIBA itu ambigu. Jangankan teman-teman yang seperti ini kan menjadi pembelajaran buat kita gitu. Kenapa? Oh, berarti kalau dia sudah kalau kita ukur dia kan dari 15 nih ya. Kita dari bulan apa nih? September ya. September itu dia masuk ke harga 50 September, Oktober, November di sini kan dia lepas nih 50 nih. Saya di bulan Oktober ya, September, Oktober gitu kan. September, Oktober, November, Desember ya. November ya. 3 bulan. Nah, berarti kalau peraturan sekarang, saya pikir kalau ada yang menembus terus dia balik lagi ke 50 mungkin selang beberapa hari gitu teman-teman ya. Ini kan mungkin masih ada toleransi. Contohnya tanggal 29 masih di 50, 29, 30, 1, 31, 32 ya, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9, seminggu lah. Mungkin ini dikasih waktu batas seminggu, teman-teman. Bisa jadi seperti itu. Kan saya bilang peraturan daripada BI itu ambigu. Yang harusnya pas 3 bulan, tidak pas 3 bulan. Yang harusnya 3 bulan pas, kurang dari 2 bulan. Ya, tiba-tiba kayak emiten apa tuh? Dia bagiin dividennya sejak dia FCA, ketika FCA, dia pas ke 50, baru berapa hari keluar. Teman, berarti kan ketika ada biasanya dividen gitu kan. Tapi kan ditahan dulu, seperti ditahan dulu kan harus ke 50 gitu baru bebas FCA. Ya. Terus ada beberapa emiten pun yang cenderung masih dalam posisinya belum 3 bulan sudah dilepasin. Ya. Itu masih bilang bahwa peraturan daripada BI itu cenderung ambigu, teman-teman. Itulah yang membuat teman-teman harusnya terus mengupdate, teman-teman update perkembangannya. Nanti jadi pengalaman lagi. Oke, nanti ketika ada FCA sudah di angka 50 selama 2 bulan, tiba-tiba pas ketiganya di losin lagi ke angka 49 selama seminggu. Nah, itu kan itu akan menjadi catatan buat kita juga, teman-teman ya, bahwa si emiten ini pernah ke angka 50 FCA tapi turun ke 50 lagi, di up selama seminggu, bebas daripada FCA. Gitu kan. Masalahnya kenapa gitu. Sedangkan peraturan dia sendiri harus berada di angka 50 selama 51 lah ya, 51 3 bulan ke atas. Karena di situ dinyatakan di FCA kelas 1 itu 3 bulan berturut-turut ya di angka 50 ya, berbulan berturut-turut di angka 50 atau harga rata-ratanya 50 harga rata 50 dan transaksinya rata-ratanya 5 juta per hari. Harus kalau kurang daripada 5 juta sehari selama 3 bulan maka akan turun ke harga FCA.
Begitupun dengan free plotnya gitu, plotnya atau istilahnya transaksinya, bukan free plot, transaksinya. Transaksinya lot itu kan minimal 10.000 lot. Jadi selama 3 bulan kalau tidak memenuhi syarat 10.000 lot akan kena FCA. Tapi di situ ada dannya, jadi diselingi dengan yang namanya uang juga harus lebih daripada kurang daripada 0,5 maka terjadi FCA. Ya, teman-teman seperti itu ya. Jadi perhatikan ada beberapa emiten dia sudah berusaha teman-teman sudah berusaha diangkat sebentar teman-teman dari angka 50-nya, tapi kan karena FCA juga teman-teman ya. Mungkin itu adalah salah satu yang harus dipertimbangkan juga. Jadi sebaiknya juga ya udahlah kita kasih toleransi deh gitu kan. Bisa jadi seperti itu karena kan ada beberapa emiten yang sudah di angka 50, kemudian ini kan nih teman-teman diperhatikan nih. Ini kan gara-gara di angka 50 teman-teman ya. Selama beberapa bulan nih. Kita cek nih beberapa bulan. Di angka 55 malah nih ya. Karena FCA 52 gitu kan. Angka 50 nih. Dari bulan Oktober, November, Desember, ya, Januari ya, Februari, Maret sampai 5 bulan gitu kan. Nah, peraturan yang baru ini kan teman-teman. Tahun 2024 jauh gitu kan. Nah, seperti itu teman. Jadi untuk si HDIT seperti itu ya. Kita bicara masalah teknisnya dulu gitu ya. Jadi ternyata ambigu juga kan teman-teman. Makanya kalau ambigu ya udah berarti nanti ke depannya teman-teman ya. Kan ambigu itu artinya dia tidak ada batasan untuk istilahnya tepuguh lah gitu cek orang Sunda mah. Itu tepuguh sih peraturan teh gitu kan cenah. Kunaon pakai kan kurang macam 50 cenah tepuguh lah cenah mana tak gitu. Gitulah teman-teman ya. Jadi kalau berdasarkan peraturan ya cenderung tidak ada yang tetap, malahan BI itu ketika dia disuspensi aja masih bisa istilahnya memberikan surat permohonan agar tidak disuspensi gitu kan. Jadi masih fleksibel tanpa ada aturan yang jelas yang semestinya seperti apa yang harus diikuti sama seorang retail gitu teman-teman ya. Oke ya. Oke, terlepas daripada itu ternyata ini kemarin dibahas teman tanggal 28 ya pas keluar daripada itu sudah dibahas dan tanda kenaikan yang saya bikin sudah tersampai dengan baik di sini. Kita kasih dulu tercapai. Nanti buat pengalaman lagi teman-teman ke depannya ya. Itu menjadikan pengasihan HD itu menjadikan pengalaman. Nah, kita harus mengingatnya akan hal itu gitu kan. Oke, target selanjutnya ada di angka 116 ya, ini target selanjutnya. Nah, ini tanda kenaikannya 116 118 ya. 117 118 nanti targetnya di sini nih. Ya, ini target terdekatnya. Nah, ini target terdekatnya untuk dijangkau. Nah, area breaknya area 115. Sampai ke level nah 545 teman sini targetnya. Tapi bertahap aja ya, jangan sampai teman-teman kelas itu dulu nih bertahap akselerasi ke angka 212 ya. Itu tahapannya ya. Jadi teman-teman udah sampai sini aja, itu cukup. Sudah nggak kuat nih gitu. Posisi uptrend bandar lokal betul jualan tapi masih punya barang banyak. Bandar foreign hari ini ngambil 3,7 juta aja, tidak gede-gede. Kita cek siapa yang ngambil tanggal 4 Desember. Ada si Aka teman-teman ya. Si Aka ngambil berapa ini? 3,8 juta. Kecil amat teman-teman ya. Area koreksi paling aman di mana? Area sini aman ini. Nah, ini aman banget ya di angka 87. Nah, jika meninggalkan jejak penurunan di angka 67, di angka 70, bila mana turun ke lepas ini patut diwaspadai karena sudah lepas daripada MA 10-nya ya. Tapi kalau ditahan di lepas ini masih aman. 728. Satu ditahan di candle bukan candle MA 10-nya ya. Ini tanda penurunan pun saya bikin di angka 60. Kalau sekarang masih posisi bagus trennya, masih uptrend ya. Bahkan si barang lokal pun masih ada di dalam, foreign baru ngambil. Foreign baru ngambil itu masih dikit amat ya. Tapi untuk tren sudah mulai bagus, sudah mulai break ya. Teman berarti dia tinggal melanjutkan kenaikan aja. Cuma hari ini terjadi si kepala kembar ya, waspada untuk area koreksian aja. Bandar lokal masih ada di dalam walaupun jualan, tapi bandar foreign sudah mulai masuk walaupun sedikit. Secara area masih posisi uptrend dan yang harus diwaspadai adalah area 691 sudah lepas daripada kendala panjangnya dan satu lagi sudah lepas daripada MA 10. Ya, ini ya targetnya ya 50 lah teman di sini. Untuk area penurunan 50, tidak apa namanya tidak jauh-jauh daripada sini kan.
Karena emiten 50. Jadi awalnya ke 50 ya dia akan kembali ke 50 kembali dengan mungkin dia akan naik dulu tinggi dulu gitu, tapi suatu saat akan ke 50. Karena apa? Karena emiten gocapan. Oke, teman-teman ya. Sementara untuk HDIT, kita cek HDIT lokasinya di mana? HDIT ya. Posisinya di mana HDIT? Nah, masih murah banget, masih aman lah, teman. Bisa harga murah di sini. 217. Ini modal saya pengen ini milik bandar sih teman-teman. Kalau milik Punamita terbatas harganya. Jadi nanti targetnya kita ke harga murah aja di sini 214 teman-teman. Minus milik bandar teman-teman. Yang penting mah keluaran laporan keuangan nah itu pasti diurusin teman-teman. Ya teman-teman mungkin seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin teman-teman kita sambung lagi ya untuk emiten teman-teman di tayangan video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.